Selamat datang kembali di video kedua dari channel YouTube Triple B hari ini. Tentu saya akan membahas pertandingan antara Arsenal versus Chelsea yang dimenangkan Arsenal dengan skor 3-1. Tenang saja, pasti saya akan bahas. Arsenal kalah saja saya bahas, masa Arsenal menang saya tidak bahas. Saya lihat begitu banyak DM yang masuk di akun Instagram saya, begitu banyak komentar yang teman-teman berikan di beberapa video saya sebelumnya tentang Arsenal bahwa, Bung, bahas tentang pertandingan Arsenal yang akhirnya bisa meraih kemenangan. Setelah dalam 7 pertandingan terakhir English Premier League Arsenal tidak bisa meraih kemenangan, akhirnya Arsenal bisa menang. Itu pun di sebuah pertandingan besar, London Derby lawan Chelsea. Kemenangannya pun telak, bisa mencetak 3 gol dan hanya kemasukan 1 gol. Kapan terakhir kali musim ini Arsenal bisa mencetak 3 gol? Yakni di pertandingan pertama lawan Fulham. Ya wajar, itu adalah klub promosi musim ini. Mereka bisa menang telak dengan skor 0-3. Clean sheet pada saat itu, ya lawan Chelsea beratlah clean sheet. Dan bagus juga Leno ada save penalti kan dari Jorginho sehingga Arsenal hanya kemasukan 1 gol. Begitu banyak video yang telah saya buat tentang Arsenal. Konten lah, ya biar berkelas sedikit nih. Saya bicara konten deh. Begitu banyak konten yang telah saya buat tentang Arsenal. Dan saya selalu kritis tentang Arsenal karena saya adalah fans dari Arsenal Football Club. Ya memang tidak semua teman-teman setuju dengan analisa saya. Banyak banget yang tidak setuju. Bahkan banyak yang mengira bahwa saya hanya bluffing sebagai fans Arsenal. Memang buku Arsenal sudah saya pindahkan kemarin kan. Karena saya ingin performa Arsenal berubah. Tapi tetap buku Arsenalnya ada di atas meja saya. Ya, jadi Arsenal tetap di hati saya. Tapi saya ini kali taruh di meja. Ya biar gak ada aneh-aneh kemarin tuh karena mulai bergerak sendiri. Mungkin sudah kesal juga. Ya kan saatnya meledak Arsenal. Dan betul Arsenal meledak lawan Chelsea. Terlihat para pemain bermain agresif, ya, berlari tanpa lelah, melakukan tackling-tackling yang lebih baik lagi. Dan mereka bisa mengcounter permainan kreatif dari Chelsea. Ya, bagaimana caranya mereka counter? Mereka meredam permainan para pemain Chelsea yang juga mengandalkan skill individu. Itu tidak mudah tentunya bagi Arsenal karena mayoritas yang turun adalah para pemain muda terutama yang berada di sektor gelandang serang. Untuk menyerang ke pertahanan Chelsea tentu kan kita tahu juga tidak mudah. Pada saat Chelsea juga menurunkan beberapa pemain bertenaga di lini tengah mereka. Belum lagi penjaga gawang Chelsea, Mendy, kita tahu ia adalah penjaga gawang yang tangguh. Banyak clean sheet yang sudah ia catat kan. Memang kita tahu form Chelsea juga tidak konsisten musim ini. Salah satu faktornya adalah beberapa pemain inti mereka yang sering cedera. Pulisic, Ziyech, ya, Thiago Silva juga pernah cedera. Dan di game kali ini, Ziyech tetap belum bisa bermain. Dari Arsenal, pemain-pemain baru yang saya kira juga belum bisa beradaptasi sesuai harapan atau ekspektasi. Yang selalu saya kritisi adalah Willian. Dan beruntung juga nih, Willian tidak bisa bermain di game ini karena dinyatakan tidak sehat. Beruntung juga David Luiz tidak bisa bermain karena dinyatakan tidak sehat. Beruntung juga Gabriel tidak bisa bermain karena dinyatakan tidak sehat. Entah ini kebetulan atau tidak nih, pada saat ketiga pemain tersebut tidak bisa diturunkan oleh Arteta dan juga tidak bisa menjadi bagian dari skuad yang akan bermain lawan Chelsea, justru Arsenal bisa menang telak, itu pun lawan tim yang kuat Chelsea. Nah jadi apa yang saya kritisi di awal musim ini mulai mendekati kenyataan karena saya mengkritisi berdasarkan fakta. Willian sudah saya jelaskan, ini pemain nih gak cocok untuk Arsenal. Sama juga dengan Gabriel, overrated. Dibilang bagus, yang ada dia hanya melihat bola nih. Ya kan koordinasi dengan pemain lainnya minim. David Luiz dikatakan bisa menjadi leader. Leader seperti apa? Yang ada juga komunikasinya tidak baik. Apakah itu dengan Gabriel atau juga dengan Holding? Juga sering miss passing, miss timing tackle, miss timing untuk menutup ruang yang terbuka. Ya tanpa mereka ternyata kan Arsenal bisa menang telak. Justru pemain-pemain muda yang ditampilkan di game ini tampil on fire. Sepertinya mereka ingin membuktikan ke Arteta bahwa mereka juga layak diberikan kesempatan untuk lebih sering tampil, membela klub. Ya disinilah terlihat bahwa mereka cinta Arsenal. Oke, now from the lineup. Oke, Leno sudah pasti bermain jika ia fit. Bellerin, Holding, Pablo Mari, Tierney. Ya, ini mengkhawatirkan juga nih form dari Pablo Mari.
Ya, ketika ia diberikan kesempatan untuk tampil sebagai starter, banyak pelanggaran yang ia lakukan sebetulnya yang tidak perlu. Tapi ada juga beberapa tackling dan intercept yang ia lakukan mencegah para pemain Chelsea mencetak gol. Elneny, Xhaka, dua gelandang bertahan yang bertenaga, yang agresif, tapi juga yang bisa diandalkan untuk sesekali maju, ya, coming from behind. And then di depan dua gelandang bertahan ini, Saka, ya bukan Xhaka, Saka, Emil Smith-Rowe, Martinelli, dan di depannya ada Lord Lacazette. Kenapa saya katakan Lord Lacazette? Karena ia pemain senior. Jadi pemain senior ini didukung oleh tenaga pemain-pemain muda. Chelsea, Ziyech masih belum bisa bermain, sayang. Pulisic, ya bermain di kanan lagi nih nggak efektif nih permainannya. Ya beberapa kali justru masuk ke tengah ya, melakukan cutting inside. Werner, saya tidak tahu kenapa pemain ini sulit mencetak gol, sulit berkembang juga di game ini untuk memberikan passing. Tammy Abraham menunggu umpan-umpan akurat, hanya dapat 2 kali, salah satunya gol. Mason Mount, luar biasa pemain ini, tetap stabil, bertenaga. Kante, entah mengapa tidak on form di game ini ya. Kovacic sama juga. Chilwell, Silva, Zuma, James. Saya kira bahwa defense Chelsea sebetulnya juga tidak mengecewakan. Tapi dua fullback nih kali ini kewalahan untuk bisa menangani kecepatan para pemain muda Arsenal. Dari jalannya pertandingan tentu teman-teman sudah nonton ya pertandingannya, saya tidak ingin membahasnya terlalu mendalam. Tapi teman-teman tentu bisa melihat bahwa sebetulnya Chelsea coba build up attack dengan lebih bersabar. Mencoba build up lebih terstruktur. Tapi yang ada mereka hadapi gelombang agresivitas dari para pemain Arsenal. Bukan hanya dari dua gelandang bertahan Elneny dan juga Xhaka, tapi juga dari Emil Smith-Rowe. Lihat saja tuh Emil Smith-Rowe bisa merebut bola dari Kante. Emil Smith-Rowe bisa mencegah Kovacic melakukan pergerakan dribbling. Gelombang agresivitas dari para pemain Arsenal ini yang mencegah Chelsea untuk menciptakan satu pun peluang yang berbahaya di babak pertama. Sebaliknya saat mereka sudah memberikan tekanan secara agresif kepada para pemain Chelsea mulai dari tengah dan juga mulai ketika para pemain Chelsea coba build up dari dua fullback mereka, pada saat menguasai bola, teman-teman bisa perhatikan para pemain muda yang berada di belakang single striker yakni Lacazette bermain liar. Ya kan, mereka tampak haus untuk meraih kemenangan bagi timnya. Ditambah juga dengan dua fullback, Bellerin dan juga Tierney, yang saya kira Tierney ini lebih aktif melakukan serangan karena ia mencoba untuk pressing James agar James tidak banyak keluar untuk mendukung serangan. Karena James kan kita tahu memiliki kemampuan yang lebih baik dalam urusan menyerang dan memberikan crossing. Itu yang dibutuhkan oleh Tammy Abraham. Tapi Tammy tidak mendapatkan itu di babak pertama. Dapat saya kira sekali, tapi bisa halau oleh Pablo Mari. Bagus juga itu haluan dari Pablo Mari di dalam kotak penalti loh. Dan dia juga berhasil tidak melakukan pelanggaran ke Abraham. Dan Tierney ini kan pintar juga. Pada saat ia berkali-kali coba mengirimkan crossing yang tidak akurat, sekali saja saya kira yang berhasil disundul oleh Lacazette. Tapi akhirnya ia justru melakukan dribbling kan. Itu yang membuat James terkejut. Akhirnya adalah kontak dari James walaupun minim, membuat Tierney jatuh dan penalti juga bagus dieksekusi oleh Lacazette. Ini penting penalti bisa gol, ya, karena ini adalah peluang yang berharga bagi Arsenal. Setelah itu kita lihat, ya kan, pergerakan secara bergelombang dan sporadis dari para pemain muda Arsenal, Saka, Martinelli, dan juga Emil Smith-Rowe, ya, ini yang membuat konsentrasi para pemain Chelsea yang berada di tengah juga kocar-kacir. Kovacic, Kante, bahkan Mason Mount harus bisa mengawasi gerak-gerik para pemain muda ini. Dan ternyata ketika para pemain Chelsea seperti Mount dan juga Kovacic maju, dan Kante sendirian di tengah, justru Kante ini kewalahan. Dan ada kan sebuah pelanggaran yang dilakukan Kante kepada Saka yang sebetulnya melakukan cutting inside. Dan dari pelanggaran tersebut ada free kick yang Xhaka berhasil manfaatkan untuk mencetak gol kedua bagi Arsenal. Jadi di babak pertama ini game plan Arteta ini berhasil tekan para pemain Chelsea dengan keras, membuat mereka tidak berkembang, membuat mereka frustrasi, dan itu mereka lakukan karena hanya satu saya kira peluang dari Chelsea yang dari free kick Mason Mount itu juga saya kira kan bukan on target, kan kena tiang. Ya, akhirnya di babak kedua harus ada perubahan yang dilakukan oleh Chelsea, dan saya juga menunggu apa yang kira-kira bisa dilakukan oleh Frank Lampard, karena Werner juga sulit memberikan crossing, Kovacic juga tidak berkembang.
Saat Jorginho dimainkan untuk menggantikan Kovacic, saya juga menunggu siapa pemain lainnya. Ternyata Timo Werner yang ditarik dan dimainkan Callum Hudson-Odoi. Ya, kenapa Callum Hudson-Odoi ini dimainkan oleh Lampard pada saat dimulainya babak kedua? Karena crossing ini tidak ada yang akurat yang menuju ke Tammy Abraham. Hanya satu kan tadi yang saya jelaskan yang bisa intercept atau dihalau oleh Pablo Mari yang tertuju kepada Tammy Abraham. Dan Odoi pada saat masuk nih mulai bagus nih memberikan crossingnya walaupun terkesan sudah mulai terlambat karena taktik Arsenal berubah di babak kedua. Di video saya sebelumnya tentang Arsenal, saya berharap bahwa Arteta menerapkan deep defending dan counter. Ternyata di babak pertama, game plan Arteta adalah aggressive defending and then fast break, ya, menyerang cepat, mengandalkan kecepatan para pemain muda. Di babak kedua baru bermain deep defending dan counternya juga mengandalkan para pemain muda. Dan kita lihat peran dari Emil Smith Rowe ini besar banget kan. Ia selalu shift dari posisinya di tengah. Ia bisa mengirimkan umpan yang bagus ke Saka. Dan Saka saya juga tidak paham tuh antara shooting atau crossing. Ya pokoknya gol lah. Ia bisa mencetak gol bagi Arsenal. Dan saya selalu jelaskan inilah future star of Arsenal. Ini pemain bintang saat ini di Arsenal. Ia mainnya stabil, bagus terus nih beberapa game. Ya, ia harus terus nih dipoles, dibina nih. Nah ini tugasnya Arteta. Develop pemain ini. Berikan ia kepercayaan lebih, tapi jangan sampai juga ya pemain ini diekspos besar-besaran. Ada juga nanti waktunya ia perlu diistirahatkan. So 3-0, what does Chelsea do? All out. Ya mereka main all out, ya kan? Tapi masalahnya bagi Chelsea jika main all out mereka akan kena terus di counter dan mereka kena terus. Kita lihat tuh Martinelli hampir tuh mencetak gol. Umpannya bagus banget kan dari Tierney. Bisa di save. Sebelumnya juga ada peluang kan dari Martinelli tendangan salto. Mendy bisa save. Jadi Mendy juga tidak mengecewakan di game ini, ia juga banyak melakukan crucial saves. Tapi bagi Chelsea ini di tengah ini yang tidak berfungsi dari awal, di babak kedua saat mereka bermain terlalu menyerang, nah ini juga membuka ruang pertahanan mereka. Yang mau tidak mau itu resiko yang coba diambil oleh Frank Lampard. Dan Kante yang memang saya sudah jelaskan kan tadi di awal out of form, akhirnya diganti oleh Havertz karena Lampard ingin minimal lah bisa mencetak 1 gol dulu Chelsea. Dan Odoi kan akhirnya yang mengirimkan umpan. Ya, karena memang Odoi ini diperlukan untuk memberikan crossing yang akurat. Ia berikan umpan yang memang diinginkan oleh Tammy Abraham. And good goal by Tammy Abraham. Ya, pemain ini bagus juga. Kita melihat ada sedikit improvisasi dalam strategi menyerang yang diterapkan oleh Arteta. Artinya tetap menyerang mengandalkan crossing dari sektor flank, tapi juga ada pergerakan para pemain lain. Nah ini yang juga menyulitkan para pemain Chelsea sehingga ada beberapa pelanggaran juga dilakukan oleh para pemain Chelsea yang sebetulnya tidak perlu. Dari Arsenal banyak pelanggaran, saya kira belasan, ini bisa 13 atau 14 kali pelanggaran, tapi itu perlu mereka lakukan. Karena technically para pemain Chelsea ini lebih unggul. Werner, Pulisic, belum lagi Kovacic, Mount, tapi kan mereka sulit berkembang dalam pertandingan ini. Ketika lebih banyak pemain kreatif atau technically skilled masuk bagi Chelsea, di babak kedua barulah Chelsea terlihat lebih berbahaya sehingga memang lebih banyak peluang yang dihasilkan oleh Chelsea di babak kedua. Jadi saya kira perlu juga bagi Arteta untuk memberikan chance kepada para pemain muda yang tampil di pertandingan ini, karena para pemain muda yang tampil menunjukkan ya bahwa mereka tidak khawatir untuk bermain lepas, mereka tidak khawatir untuk konfrontasi para pemain Chelsea yang usianya lebih senior dan pengalamannya tentu lebih baik daripada mereka. Jadi ada keberanian dari para pemain muda ini didukung oleh para pemain senior yang tampil tenang dalam pertandingan ini. Jadi ketenangan juga menjadi salah satu kunci kemenangan dari Arsenal. Ya kan Leno sendiri bisa save penalti, itu kan bagus. Ya tinggal ya mungkin tetap sajalah di defense masih tidak begitu mudah untuk menghalangi ya serangan yang coba dibangun oleh Chelsea di babak kedua. Karena banyak juga sebetulnya peluang dari Chelsea di babak kedua, 3 saya catat. Ya anyway, this is valuable win for Arsenal. Ini kemenangan yang memang mereka perlukan, tapi seperti yang saya pernah jelaskan di video sebelumnya bahwa Arsenal juga sebelumnya pernah menang lawan MU. Ya kan banyak fans Arsenal yang senang, saya tidak termasuk salah satunya. Dan kemudian setelah itu Arsenal sulit menang. Nah, setelah menang lawan Chelsea juga saya kira para fans Arsenal termasuk saya juga nih sekarang nih, ya kan? Saya masih tenang-tenang saja. Ya, kita boleh bersyukur bahwa Arsenal telah akhirnya bisa meraih kemenangan dan posisi mereka walaupun belum keluar dari zona papan bawah. Tapi yang tentu diharapkan adalah bagaimana bisa konsisten meraih kemenangan demi kemenangan agar bisa masuk lagi ke zona papan atas.
Dan pernah saya jelaskan juga di video saya sebelumnya bahwa meskipun kalah belasan kali, tetap sebuah tim masih bisa lolos ke kompetisi antar klub Eropa, asalkan mereka bisa mencetak banyak gol. Nah, Arsenal sudah mulai membuka keran gol mereka. Ya, tinggal kita harapkan saja Arteta konsisten nih. Pemain yang memang tidak perform walaupun adalah pemain baru, ya diistirahatkan saja terlebih dahulu. No hate, only football, salam sepak bola, salam sehat, dan salam hormat saya kepada teman-teman netizen atau warganet.